pagi. Pagi. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Semua merasakan bagaimana penyertaan pimpinan Tuhan sampai dengan saat ini, amin. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di sini maupun mereka yang saat ini ada di rumah pemirsa semua, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Begitu kita ada di tempat ini, begitu kita ada sedang menyaksikan di rumah-rumah ibadah kita pagi hari ini, karena kita sudah melihat kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan waktu yang tepat. Gak ada yang pernah kecelakaan dalam hidup kita. Rancangannya itu selalu rancangan damai sejahtera yang Dia siapkan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa, datang pada Tuhan dengan kerendahan hati ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir di tengah kami, di hati kami terlebih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib. Begitu baik Tuhan, terlebih kepada gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu ya Bapa, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bukan apa yang kami mau Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan Tuhan, rancangan ajaib bagi gereja-Mu Tuhan, mengisi semua Tuhan. Engkau menjawab doa tepat pada waktunya Tuhan. Kalau kami tahu tidak selalu doa-doa terjawab Tuhan, tapi bukan karena Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Membiarkan Tuhan bekerja Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapak. Yang mustahil akan menjadi mungkin karena kami mau percaya pada Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
kebaikan yang Kau berikan pada jemaat di sisimu, ya Allah. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Dengan apa kami harus balas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami percaya setiap doa tidak akan sia-sia, Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, yang menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, dan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
Sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami menjadi dampak yang baik bagi setiap mereka yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang boleh memberikan kami waktu untuk hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami, yang memberikan kami hati yang haus dan lapar, hati yang mau bersyukur bahwa Engkau menyertai kami hari demi hari sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu, karena damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami mengasihi Kau. Dekati ibadah kami selanjutnya Tuhan. Kebenaran firman akan kami terima yang selalu memerdekakan kehidupan kami melalui hamba-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru, hikmat yang baru Tuhan. Bahkan perkataan firman yang keluar dari mulut yang melalui hamba-Mu ini Tuhan, berasal daripada Tuhan, yang mengubahkan kehidupan kami, merestorasi kehidupan kami, mempunyai kehidupan yang baru, yang berkemenangan. Kami akan terus naik Tuhan, tidak menjadi turun. Kami tidak akan menjadi ekor Tuhan, tapi kami mau menjadi kepala Tuhan, yang mau mengajak jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Kudus. Kami juga berdoa bagi setiap mereka Tuhan dengan setia memberikan
jiwa-jiwa ya Bapak, terlebih jiwa-jiwa mereka di Indonesia Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat kami ya Bapak, melalui pelayanan misi ini. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi BECC New York mengucapkan banyak terima kasih atas setiap persembahan perpuluhan yang telah diterima, baik melalui pemberian langsung maupun melalui account Citibank. Bapak Ibu Saudara bisa lihat informasinya di bawah ini yang ada di rumah-rumah, di komen di bawah ini, atau juga melalui Venmo at BECC New York New York. Melalui Venmo akunnya at BECC New York. Untuk total dana diakonia sampai saat ini 9.205, sekali lagi 9.205, dan sudah tersalurkan melalui gereja partner kami di Indonesia sebesar $9.000. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat BECC yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau satukan hati kita. Kita akan berdoa agar firman yang Tuhan sampaikan ini benar-benar boleh menjadi satu kebenaran yang hidup dalam hidup kita, sehingga di dalam kita menjalani hidup, kita tidak akan keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, pagi yang indah di mana Kau melihat umat-Mu Tuhan, Kau sudah kumpulkan di tempat ini. Kami semua boleh merasakan sukacita dan sejahtera. Bukan karena kami bisa hadir dalam setiap ibadah, tetapi Tuhan, hamba percaya umat-Mu boleh merasakan bahwa ketika Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, itu yang sangat penting bagi hidup umat-Mu. Karena tanpa kehadiran-Mu Tuhan, mereka akan datang dengan tangan kosong dan pulang juga dengan tangan kosong. Tetapi ketika Engkau hadir, Kau mau membekali hidup kami semua Tuhan, sehingga pada saatnya kami tinggalkan tempat ini Tuhan, semua umat-Mu boleh bersorak-sorai, bersukacita, oleh karena mereka merasakan kehadiran-Mu mengubah segala sesuatu. Terima kasih. Pujian penyembahan mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa tidak selamanya Engkau memang menjawab doa, tapi Engkau punya waktu yang terbaik. Tidak berarti kalau Engkau tidak menjawab doa, kami berhenti berdoa. Tapi biarlah tetesan air mata ini boleh menjadi satu bahasa yang boleh ditangkap oleh Tuhan. Apabila umat-Mu terus datang tersungkur di bawah kaki memohon Tuhan, walaupun tidak saat itu mereka mendapat jawaban doa, tetapi ternyata Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau setia dengan janji-Mu Tuhan dalam hidup setiap umat-Mu. Itulah yang kami pegang, sehingga kami tidak pernah jemu-jemu untuk mencari Tuhan setiap saat di dalam segala situasi, baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah yang hidup, berkuasa, dan mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian umat-Mu dari tempat ini menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga mata-Mu, hati-Mu boleh tertuju di tempat ini. Bahkan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, yang ingin mendengarkan suara-Mu, karena suara-Mu itu adalah merupakan kehidupan bagi kami. Suara-Mu itu merisa Tuhan, menjadi makanan rohani kami untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, firman-Mu benar-benar boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih terus bercokol untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Yesus. Kami mengundang Allah Roh Kudus kuasai jalannya ibadah Tuhan dari pertengahan hingga pada akhirnya. Agar setiap benih firman yang Kau tabur Tuhan, benar-benar boleh tertanam dalam hati umat-Mu, sehingga benih yang Kau tanam ini boleh bertumbuh dan berbuah banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, hamba-Mu serahkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuasai Tuhan kehidupan hamba-Mu.
Agar hamba-Mu tidak menyampaikan apa yang keluar dari pikiran hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri yang sudah berbicara Tuhan kepada hamba-Mu, dan hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu. Agar mereka boleh menangkap suara-Mu, menangkap Tuhan firman-Mu, sehingga mereka benar-benar akan merasakan bahwa mereka tidak berjalan seorang diri, tapi ada kebenaran firman yang akan menuntun hidup mereka. Bahkan mereka tetap berjuang dengan kekuatan dan kuasa daripada firman-Mu. Mereka bisa bertahan sampai akhirnya. Dan pada waktu Engkau datang kembali Tuhan, kami semua boleh bersorak-sorai dan berjumpa bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema firman Tuhan tentang keselamatan. Pernah nggak di dalam hidup saudara mengikut Tuhan, menanyakan kalau nanti waktunya tiba, kita semua pasti akan mati ya. Tidak ada manusia yang bilang tidak akan mati, karena mungkin ada hamba Tuhan yang berkata bahwa di telapak tangan saudara itu ada garis tangan yang bisa dikatakan M. Artinya katanya itu M itu mati. Jadi setiap kita pasti dengan caranya Tuhan, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, di dalam kita ikut Tuhan, sebelum saya menyampaikan ini firman, tentunya saya mau tanya dulu, pernah nggak tersimak, terpikirkan, kalau kita dipanggil Tuhan dengan caranya Tuhan, bermacam-macam, saya tidak perlu sebutkan. Pernah nggak di dalam hati saudara bertanya, kalau satu waktu nanti aku dipanggil Tuhan, kira-kira aku selamat atau enggak? Ini satu hal, bukan berarti saya mau menghakimi setiap saudara atau saya menghakimi diri saya sendiri, tidak. Tetapi saya begitu yakin kalau hal ini bisa menjadi satu kebenaran yang saudara bisa renungkan. Saya begitu percaya saudara punya pengiringan sama Tuhan, itu akan menjadi satu pengiringan yang bisa membuat saudara berbahagia di dalam menjalankan hidup. Nah, kalau sampai kita belum sampai berpikir demikian, maka saya juga yakin bahwa banyak orang Kristen mempunyai satu pemikiran penangkap akan firman, bahwa kalau mereka percaya, seperti Markus katakan, percaya dan dibaptis, mereka yakin akan diselamatkan. Tetapi kebenaran firman yang mengajar kita itu ada banyak hal, bahwa saudara sudah belajar tentang yang namanya pertandingan iman. Bahkan saya teringat yang saudara yang ikut retreat, bagaimana Pastor Timotius Hardono memberikan satu contoh seorang pelari. Kalau seorang pelari sampai di garis akhir pasti mendapat tepuk tangan yang meriah oleh penonton, betul. Tetapi ini justru yang ditepuk tanganin adalah orang yang cedera, hampir masuk di garis akhir. Tadinya dia sudah tidak bisa meneruskan itu, mungkin kira-kira tinggal 100 meter atau 200 meter, itu dia punya urat itu putus, urat tendonnya mungkin, sehingga dia tidak bisa melanjutkan itu pertandingan, padahal dia sudah di garis depan. Dia mau berhenti, tetapi mungkin ayahnya melihat itu langsung mendampingi, dan dia meneruskan pertandingan itu dengan satu kaki loncat-loncat, saudara, sampai akhirnya dia masuk di garis akhir, walaupun dia tidak juara. Tetapi ketika saya melihat itu video, itu semua penonton itu menyoraki dia lebih daripada seorang yang menghasilkan juara atau pemenang. Dari kisah ini saya mendapat satu kebenaran, bahwa terkadang memang kalau kita bisa menghasilkan atau tampil sebagai juara, mungkin kita bangga, dapat tepuk tangan.
Tapi ketika orang ini dia bisa mengakhiri itu pertandingan, sekalipun dia tidak juara, tetapi orang punya hati itu tertuju dan dia memberikan sorak-sorai yang luar biasa bahwa dia benar-benar seorang atlet yang tidak pernah menyerah di dalam segala situasi. Oleh sebab itu, saudaraku, pada pagi hari ini saya sebelum menyampaikan ini firman, saya ulangin lagi, coba renungkan ya. Jangan sampai saudara merasa kecewa atau sakit hati, tetapi ada baiknya kalau kita bisa merenungkan bahwa saudara semua ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Saya percaya saudara sudah belajar ya di dalam firman Tuhan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit sekali yang dipilih. Kenapa begitu? Ya tentunya kita semua harus berjuang ya. Kita tidak boleh berhenti karena kita dipanggil. Saya begitu yakin kita tidak pernah hanya melihara itu kebenaran firman bahwa setiap orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, hanya berhenti sampai di situ. Tapi saya percaya ada banyak kebenaran firman yang akan menunjang ya kehidupan pengiringan kita sampai kita bisa mencapai garis akhir ya. Sehingga Filipi berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya toh. Tidak saja mungkin dalam keadaan saudara baik, tapi dalam keadaan susah pun kita tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara bisa tangkap ini satu kalimat ya, dan biarlah itu hidup dalam hidup saudara, dan itu terus mengiang-ngiang. Kalau nanti Tuhan panggil saya, apakah saya yakin bahwa saya akan bertemu dengan Tuhan? Apakah saya yakin bahwa saya pasti selamat? Nah, oleh sebab itu, saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan seringkali Tuhan mengartikan keselamatan itu adalah berbagai-bagai perumpamaan. Ya, kalau kita baca dalam kebenaran firman, seringkali Tuhan menyinggung tentang keselamatan, dia kasih perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Kalau saudara dan saya benar-benar yakin bahwa kita ini benar-benar sudah diselamatkan dengan apa yang saudara dan saya lakukan, maka kenapa kita harus seringkali takut dengan hal-hal yang kita butuhkan? Ya. Makanya nyanyian tadi itu mengingatkan bahwa ternyata tidak semua doa itu Tuhan jawab, tapi Tuhan punya cara. Ya. Bagaimana dia tidak pernah akan mengecewakan hidup saudara dan saya. Kalau seandainya orang berpikir bahwa Tuhan tidak adil, itu orang yang timpang di kolam Bethesda, dia akan berkata, kenapa itu orang-orang yang sudah disembuhkan kok tidak punya yang namanya mengasihi sesama? Dia pergi begitu saja, dia tidak peduli dengan saya. Saya di sini menunggu 38 tahun, tapi Tuhan justru izinkan hal itu terjadi. Sehingga ketika Tuhan datang sendiri, bahwa orang itu sudah ada di situ 38 tahun, dan saya begitu percaya dia sudah tidak mengenali setiap orang yang hadir di situ. Dari pertama dia hadir mungkin dia tahu orang-orang, tapi setelah 38 tahun dia akan heran, ini orang kok baru semua. Tapi saudaraku, dia bisa bertahan 38 tahun. Karena apa? Karena kebenaran yang dia pegang. Bahwa di Yerusalem ada kolam di dekat gerbang domba yang namanya Bethesda. Dan semua orang itu yang datang situ dengan macam-macam penyakit, itu kalau dia bisa membuang dirinya pada saat malaikat Tuhan menggoncang itu kolam, siapa yang terdahulu, yang pertama-tama menceburkan dirinya, apapun sakitnya, masalahnya, persoalannya, Tuhan sanggup sembuhkan. Dan ini orang, saudara baca di Yohanes pasal yang kelima, 38 tahun. Ini bukan satu hal yang mudah. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan ketika dia tidak pernah menerima jawaban Tuhan, dia mungkin tidak sanggup untuk bertahan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada gerejanya di hari-hari terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Saya percaya kalau Tuhan ketemu, saya ulangi lagi, Tuhan tidak pernah tanya berapa banyak berkat yang kau terima. Tuhan tidak pernah tanya berapa banyak mujizat yang kau sudah alami. Tetapi saya percaya yang Tuhan tanya, adakah Kristus hidup di dalam hidup saudara dan saya? Ya, berbahagialah setiap umat Tuhan atau gereja Tuhan yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Karena keselamatan itu ada di dalam hidup orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi saya berani berkata, gereja Tuhan berbahagia apabila Tuhan ada di dalam hidup gereja Tuhan. Saya tidak bangga kalau Tuhan memberikan jemaat yang banyak, tetapi Tuhan tidak pernah hadir di dalam gereja. Saya tidak bangga kalau kita punya gedung gereja yang mewah, mentereng, tetapi Tuhan tidak ada di situ. Tapi saya bangga kalau kita punya gereja hanya berupa kandang yang hina, tapi dia mau lahir di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, saya akan ajak saudara ini saudara bisa catat dan nanti saudara ulang. Ya. Simpel sekali. Tetapi perlu dipertanyakan, masa hanya gara-gara begitu saja ini orang kok tidak bisa diterima? Coba saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam Matius. Ya, jadi ini masih berbicara tentang keselamatan dan saya minta saudara catat, ulang. Kalau saudara mau setiap hari bertanya dalam hatimu, kalau aku dipanggil Tuhan dengan caranya Tuhan, saya tidak usah memberitahu bagaimana caranya Tuhan memanggil saudara. Saudara tidak usah heran, mungkin ada orang bertanya, kenapa itu anak Tuhan begitu setia sama Tuhan, melayani Tuhan atau hamba Tuhan atau siapa saja, kok matinya sampai ketabrak mobil umpamanya. Seringkali kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita akan menghakimi. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan punya cara tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kematian seseorang kalau Tuhan izinkan dengan cara apa saja, ya bahkan kita pernah mendengar pesawat yang dari Surabaya mau ke Malaysia atau ke Singapura, apa namanya itu? Yang masih ingat, ada berapa anak Tuhan di dalam yang mau tur ke Singapura atau di mana? Asian Air atau apa gitu, begitu dia baru berapa menit naik, tahu-tahu terjun bebas. Ada apa? Bagaimana dengan pesawat yang membawa beberapa hamba Tuhan yang pulang dari Surabaya atau dari mana pulang ke Manado? Tahu-tahu dia masuk di dalam laut dan tidak pernah ditemukan lagi. Mungkin di dalam hati kita sering bertanya, kenapa Tuhan? Ya, mungkin ada orang bertanya, kalau gitu Tuhan tidak adil. Langsung mulai menyalahkan Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai hamba-hambanya? Tapi saudaraku, kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan demikian, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah diatur oleh pikiran kita. Atau mungkin kita mengambil satu kebenaran dan kita mau perhadapkan kebenaran itu untuk bertentangan atau berargumentasi dengan Tuhan. Tidak. Tapi kita perlu belajar bahwa Tuhan punya cara terlalu banyak yang seringkali bisa mengecohkan banyak manusia. Oleh sebab itu ada firman berkata, ya, kalau kita dipandang orang-orang di dunia, orang-orang pandai, kita dipandang orang-orang bodoh, tetapi Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya sebagai orang-orang bodoh yang dipandang dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat yang ada di dalam dunia. Itulah Tuhan kita. Sehingga kalau kita yakin, kita percaya, kita bangga punya Tuhan walaupun kita tidak pernah lihat. Tapi kita merasakan, kita yakin bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Dan saya berani berkata, berbahagialah setiap umat Tuhan yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin saudara tidak kaya. Tapi saya berani berkata, kalau engkau punya Tuhan, kau adalah anak-anak
Tuhan yang kaya raya. Luar biasa. Matius 25. Saudara catat dan saya akan baca saja. Ya, nanti saya akan kasih pengertian kenapa. Apakah Tuhan membedakan? Tidak. Ini perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya percaya kalau saudara ikut sekolah minggu, dari sekolah minggu suka diajarkan ini. Ya. Anak-anak sekolah minggu senang kalau dikasih contoh-contoh. Ada 10 perawan yang dipanggil, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Ya. Dan mungkin anak-anak tanya, kenapa kok bisa bodoh? Ya kan? Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu, perhatikan ini, pada waktu itu hal kerajaan sorga. Nah, jadi berbicara tentang keselamatan itu seringkali Tuhan sampaikan melalui perumpamaan hal kerajaan sorga. Ya. Makanya saya percaya ada hamba-hamba Tuhan berkata bahwa sorga itu bukan nanti di rumah Tuhan. Sorga itu bisa dialami di muka bumi. Ya. Dan orang bertanya bagaimana caranya, Pak? Ya kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, kita mengalami surga ada dalam hidup kita. Karena Tuhan itu bisa mengadakan segala perkara. Ketika anak Tuhan memiliki Tuhan dalam hidupnya, bisa kelihatan dari sikap hidupnya, dia bersuka cita. Ya, di dalam menghadapi persoalan, masalah, keadaan dunia, dia tidak pernah pakai pikirannya sendiri. Tetapi dia memiliki hikmat Tuhan untuk mengatasi segala masalah. Ya, tentunya dengan tidak pernah bersungut-sungut, dia mengucap syukur. Ya. Bahkan dari jawaban-jawaban anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, dia berkata, izinkan Tuhan untuk berdaulat di dalam hidup kita. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan itu bukan Allah yang jahat. Ya, kalau dia izinkan sesuatu yang mungkin secara fisik kita merasa bahwa ini merupakan satu penderitaan. Tapi penderitaan itu Tuhan bisa ubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau nanti, umpama saudara share ini firman, terus nanti ada tanggapan, kan harusnya anak Tuhan punya kasih, ya toh? Masa minta sedikit supaya saya juga minyak pelitaku tidak padam, supaya kita sama-sama. Saudara harus perlu tahu bahwa ada kebenaran yang berkata bahwa keselamatan itu bersifat pribadi, ya. Bukan kelompok, bukan rame-rame, tapi keselamatan itu adalah bersifat pribadi.
Dan ada ayat berkata setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya. Tidak bisa itu dilimpahkan kepada orang lain. Tetapi kita harus punya tanggung jawab masing-masing. Itulah sebabnya saudaraku, ketika 5 yang bijaksana ini dia perhitungkan. Ketika dia diundang untuk menyongsong mempelai, ya, masuk di dalam perjamuan kawin, dia bawa pelita, ada minyaknya menyala. Dan dia memperhitungkan, ya, apakah minyak yang ada di dalam pelitaku ini cukup untuk aku bisa berjumpa dengan mempelai laki-laki itu. Seandainya mempelai itu datangnya terlambat, cukupkah minyak yang ada di pelitaku ini tetap bisa membuat pelitaku menyala? Atau mungkin kita berkata, gampanglah, ya, kalau nanti belum datang-datang, ada waktu, siapa tahu ada warung masih buka, kita bisa beli. Dan saya percaya itu ada di benak yang 5 yang lain, yang bodoh. Nah, saudaraku, apa yang membuat yang bodoh ini tidak bisa diterima? Padahal dia berusaha untuk beli minyak, tapi pintu akhirnya sudah ditutup. Dan ketika dia mengetuk pintu, orang dari dalam berkata, "Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu." Ya, enyahlah dari hadapanku. Jadi saudaraku, apa yang membuat ini 5 gadis yang bodoh ini terhilang, tidak mendapat kesempatan? Padahal dia sudah dipanggil. Ternyata kalimat hanya satu saja, minyak. Apa sih minyak itu? Saya percaya kalau saudara sering mendengarkan firman itu, seringkali minyak itu diartikan sebagai, ada yang berkata sebagai minyak urapan, atau ada yang berkata sebagai Roh Kudus, Sang Penolong. Dan ternyata Alkitab berkata bahwa minyak itu adalah gambaran daripada Allah Roh Kudus. Kenapa sampai yang 5 yang bodoh ini tidak memperhitungkan, sehingga dia tidak menyadari bahwa kalau mempelai ini datangnya terlambat, apakah cukup ini pelita akan tetap menyala, ya, sehingga aku bisa juga pada akhirnya masuk. Itulah sebabnya tadi di pertama kalimat yang saya sampaikan, pernahkah saudara di dalam mengikut Tuhan mempertanyakan, kalau Tuhan panggil saya dengan caranya Tuhan, apakah aku yakin bahwa aku akan berjumpa dengan Tuhan? Atau kalimat lain mungkin, kalau saya bisa sampaikan, apakah saya yakin bahwa saya diselamatkan? Oleh sebab itu Alkitab selalu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Makanya tadi saya sampaikan lagu itu tadi, kalau kita bilang bahwa Tuhan itu tidak selalu menjawab doa, dia punya waktu. Dan kalau kita menangkap ini kalimat bahwa Tuhan punya waktu, kita tidak bisa atur waktunya Tuhan tentunya. Ya, tetapi tidak berarti karena waktunya Tuhan tidak pernah kita bisa prediksi sehingga kita berhenti untuk berdoa. Lukas 18 ayat 1, Tuhan jelas menegaskan bahwa setiap orang harus, kata harus itu tidak pernah bisa lagi dicari kalimat yang lain. Gimana Pak? Gimana Tuhan? Ya, kalau aku sebetulnya punya kerinduan untuk berdoa, untuk beribadah, untuk baca firman, untuk melakukan firman, tetapi terkadang, dan saya sering dengarkan anak-anak Tuhan ketika berbincang-bincang, ya, sering kali ada keluar kalimat-kalimat yang bagus, sudahlah, ya kan? Ya, yang penting, ada kalimat penting. Nah, kalau hal itu terjadi juga kepada 5 perawan yang bodoh, mungkin ada yang tahu, sudahlah, yang penting dia sudah beli minyak. Soal dia tidak bisa masuk, itu kan bukan urusan kita. Padahal ini berbicara tentang keselamatan. Dan ternyata, saudara, betapa pentingnya keselamatan yang saudara dan saya terima itu harus bisa dilengkapi oleh kalimat kebenaran firman bahwa saudara harus tetap bisa memiliki minyak di dalam kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, apakah di dalam pekerjaan, rumah tangga, bisnis,
ya toh, atau saudara sedang bepergian dan lain sebagainya. Kenapa sampai begitu penting ini minyak? Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi saya berani berkata, berbahagialah setiap umat Tuhan yang selalu mempunyai persediaan minyak di dalam hidupnya. Karena ini yang sangat menentukan. Ya. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan atau tidak, kita bisa selamat atau tidak, ini satu hal yang perlu diperhatikan lebih daripada yang banyak anak Tuhan inginkan. Ya, berkat, mujizat, dan lain sebagainya. Jadi minyak ini adalah seringkali dibayangkan mengenai sebuah pribadi yang namanya Roh Kudus atau Roh Penolong. Kalau kita tidak pernah ingat kembali apa yang Tuhan katakan, betapa pentingnya ini seorang pribadi yang namanya seorang penolong dalam hidup gereja Tuhan, umat Tuhan, maka kita seringkali memakai cara kita sendiri. Dan akhirnya kalau hal itu terjadi, maka kita akan kecewa. Saya akan ajak dulu saudara melihat bahwa minyak ini begitu penting di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Di dalam Yohanes 14, saya akan baca ayat 16-17, dengarkan baik-baik. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika 5 wanita bijaksana ini memiliki minyak, itu minyak terus ada di dalam hidupnya dimanapun dia berada. Apakah dia waktu dia menunggu ketiduran, lesu, letih, capek dan lain sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Karena ada minyak dalam hidupnya. Dan pelita itu waktu dia bangun oleh karena dia mendengar suara yang berkata, mempelai datang, song-songlah dia. Mereka kaget semua. 10-10-nya kaget. Tapi yang bijaksana tidak kaget sehingga dia kena serangan jantung, shock, ya. Karena dia tahu dia punya persediaan. Tapi yang 5 yang bodoh kaget. Waduh, gelisah, gimana nih? Langsung dia mulai berkata kepada 5 saudaranya yang lain, kasih dong, bagi dong. Tapi jawabannya yang bijaksana pintar. Nggak bisa, nanti nggak cukup untuk kamu, nggak cukup untuk aku. Dari situ kita tahu bahwa tidak ada lagi kalimat yang namanya keselamatan itu mulai disinggung tentang mengasihi sesama. Keselamatan itu adalah tanggungan pribadi lepas pribadi. Ya. Saya percaya saudara pernah mendengar tentang Sodom dan Gomora ketika ditunggangbalikan oleh Tuhan. Bagaimana Lot, istri Lot dan kedua anak perempuannya sudah dikeluarkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan dari itu kota yang akan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Ya. Tapi semuanya dengar itu. Tuhan berbicara kepada Lot, istrinya, anak-anaknya melalui malaikat Tuhan. Tadinya masih berlambat-lambat dan akhirnya malaikat Tuhan pegang mereka semua punya tangan. Ya, 2 malaikat Tuhan. Jadi 1 malaikat Tuhan memegang 2 orang. Dan Lot istrinya dan 2 anaknya perempuan dipegang oleh malaikat Tuhan, diseret saudara. Dan dia bilang cepat, jangan sampai ketinggalan. Dan di situ kalimat kebenaran firman Tuhan jelas mengingatkan jangan menoleh ke belakang. Saya begitu yakin, ya, mungkin di dalam benak istri Lot, malaikat sudah pegang tanganku. Dia sudah bawa aku keluar dari kota. Masakan sih, cuma nengok aja. Akan terjadi malapetaka yang tidak pernah dia perhitungkan. Kalimatnya saudara, jangan menoleh ke belakang. Bahkan kalau saudara baca, pernah Lot tak mentawar-menawar. Kalau kita disuruh sampai ke Soar sana lari, mungkin kita akan dikejar oleh api yang Tuhan curahkan untuk menunggangbalikan Sodom dan Gomora. Dia minta supaya kita ini udah tua dan malaikat Tuhan menyetujui. Tapi ingat
malaikat Tuhan bilang, jangan engkau menoleh ke belakang. Tapi istri Lot mau coba-coba, ya. Dia lihat ke belakang dan akhirnya firman Tuhan tidak bisa dirubah. Kalau engkau menoleh ke belakang, engkau akan menjadi tiang garam. Dan mungkin kita bertanya, kok begitu kejam sih Tuhan? Mungkin sama dengan peristiwa 5 yang bodoh ini. Masakan soal minyak saja kok saya sampai ditutupin pintu, nggak mau dibuka. Ternyata saudaraku, minyak ini gambaran daripada seorang penolong. Ya, itulah sebabnya saya berkata berbahagia setiap gereja Tuhan, umat Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang memiliki penolong dalam hidupnya dimanapun kita berada. Kita tidak pernah takut apapun yang akan terjadi. Bahkan ada nyanyian berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku sekali-kali tidak pernah akan takut. Kenapa? Karena ada seorang penolong. Bahkan Alkitab berkata, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan tinggal di dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, situasimu, apa saja. Ya, engkau bisa katakan itu. Dan ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya kita perlu mengucap syukur. Ya. Bukan mengucap syukur apa yang kita lihat, ya kan? Tetapi mengucap syukur karena dia mau hidup di dalam hidup saudara. Itulah sebabnya 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia yang tidak pernah kelihatan. Dan kalau saudara memiliki ini, saudara punya hidup, orang akan bisa menilai, berubah. Ya. Bukan seolah-olah kita perhatikan saya berubah supaya orang bisa ngomong bahwa saya berubah, tidak. Kalau roh penolong itu, roh kudus tidak dalam hidup kita, bagaimanapun kita punya gaya, mau di set up, mau di apa, mau bagaimana, supaya orang itu bisa tertipu, tapi pada akhirnya dia juga akan melihat. Tapi kalau dia hidup di dalam hidup saudara, diam di dalam hidup saudara, menyertai dimanapun saudara berada, sehingga kita berani, bukan berarti mau mencobai Tuhan, karena Tuhan berjanji sekalipun racun maut kamu makan, itu tidak akan membahayakan hidupmu. Sekalipun kau berjalan di tengah-tengah api seperti Sadra, Mesa, Abednego, siapa yang menyertai dia sampai itu Raja Nebukadnezar bisa terheran-heran, dilempar 3 orang, kok ada 4 orang berjalan-jalan. Sepertinya ada di satu ruangan yang begitu nikmatnya. Dan saya percaya kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, orang juga mungkin akan bertanya-tanya, dan saya percaya dia pengen cari tahu. Ya. Dan dia juga ingin mengalami hal yang demikian. Puji nama Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 13-15 ini tentang minyak. Dikatakan Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh penolong, roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kalimat ini, memimpin. Nah, ketika 5 wanita bijaksana ini menyongsong, mempelai, dia memiliki minyak yang memimpin, yang memberitahu. Pasti saya percaya, kenapa sampai 5 wanita bijaksana ini membawa minyaknya? Karena sang penolong berkata, sudahkah kamu duduk memperhitungkan? Kalau kamu menyongsong mempelai sehingga mempelai itu terlambat, apa alasannya saja, mungkin macet dan lain sebagainya, cukupkah minyak di buli-bulimu ini bisa membuat pelitamu tetap menyala? Dan oleh karena yang bijaksana yang memiliki penolong, dia ingatkan lebih baik kamu bawa serep, ya, artinya ada bekal. Kalau sampai nanti ini mempelai datangnya terlambat,
minyakmu mulai padam, kamu punya minyak untuk menuang kembali agar pelitamu tetap menyala. Sehingga pada saat mempelai datang, kamu masuk ke dalam perjamuan kawin, perjamuan anak domba Allah. Dan benar ini firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita kan tidak pernah terpikir, ya, apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita mempunyai penolong, dia yang sudah memberitahu. Saya percaya saudara banyak dengar kesaksian ada orang, dia sudah set akan bepergian, ya, dia sudah punya tiket dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena satu hal yang dia tidak bisa hindari, sekalipun sebagai manusia, aduh menyesal, harusnya hari ini aku berangkat tapi ternyata ditunda, menyesal sekali. Tetapi ketika dia menyerah dan menerima apa yang terjadi, di situ dia baru tahu, kalau aku sampai mengeraskan hati, memaksa hari ini aku harus berangkat. Padahal ini orang tidak pernah tahu pesawat yang dia tumpangi bakalan dapat malapetaka. Siapa yang buat itu? Saya percaya saudara pernah dengar itu anaknya seorang konglomerat yang di Jakarta, ketika Twin Building diserang, ya, dia sudah punya schedule itu harusnya berangkat hari Senin, ya kan? Tapi karena dia ketiduran terlambat, maka dia punya schedule penerbangan ditunda menjadi hari berikutnya. Dia tidak pernah tahu bahwa pesawat yang dia tumpangi hari berikutnya itu adalah pesawat yang dikendalikan oleh teroris, di mana itu pesawat yang akan mendarat di Twin Building. Artinya dia tabrakan itu. Jadi saya bukan memberitahu ini untuk menakut-nakutin saudara, tidak. Tapi adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia, adalah lebih bijaksana kalau saudara sebagai umat Tuhan memiliki minyak di dalam hidup kita, memiliki seorang penolong yang memimpin hidup saudara, memberitahu apa yang akan terjadi. Tidak ada di antara kita yang pernah tahu minggu depan akan apa yang terjadi, atau sebentar 10 jam lagi nih apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada di antara kita yang akan tahu. Tapi saya berani memberitahu bahwa kalau saudara punya seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dia yang akan memberitahu. Dan Tuhan tidak pernah, ya, mengizinkan anak-anaknya mati di luar rencana Tuhan. Karena Mazmur berkata, kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Jadi kalau orang benar mati tidak perlu ditakutkan. Tetapi saya percaya kematian orang benar itu merupakan satu perhentian atau peristirahatan, karena Tuhan memperhitungkan jerih payah mereka. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, keselamatan harus kita bisa kerjakan, ya. Dengan tentunya kita selalu minta sama Tuhan. Dan ada banyak pelengkap-pelengkap untuk kita bisa menjalankan, ya, keselamatan yang kita terima daripada Tuhan tentunya. Bukan dengan cara kita, ya, tetapi kita diberitahu, ya, oleh penolong yang Tuhan sudah siapkan. Saya kasih contoh satu lagi sebelum saya tutup ini. Ini kadang-kadang perumpamaan ini juga orang tidak terlalu memperhatikan. Tapi saya percaya kalau ini ada di firman,
Saya begitu yakin ada banyak anak Tuhan yang punya sifat yang begini. Tapi saya percaya saudara, kalau Tuhan sampaikan ini, kita mau merenungkan bahwa ini bukan satu cara Tuhan menghakimi kita, tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jangan sampai hal ini kita anggap is okay ya, di dalam kita mengikut Tuhan. Lukas 14, saya akan baca. Ini juga perumpamaan tentang kerajaan sorga. Lukas 14, saya akan baca ayat 15 sampai 24, cepat saja. Orang-orang yang berdalih. Dan saya percaya banyak anak Tuhan kalau dengar cara orang berdalih begini, dia anggap is okay lah. Ya, kita tidak boleh, mungkin sering kali saya dengar kita tidak boleh menghakimi. Memang, saya tidak pernah mengajar saudara untuk menghakimi sesama. Tapi ini firman adalah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan supaya saudara tidak sampai menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di sini. Lukas 14 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Artinya berbahagialah orang yang menerima keselamatan, ya, yang bisa ada di dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Tadi 10 perawan dipanggil untuk menyongsong mempelai laki-laki. Nah, sekarang ini orang-orang yang diundang juga, tapi dia punya dalih. Ya. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Ya. Kalau namanya undangan senang dong, kita kan dapat kartu undangan. Kita bukan orang yang nyelonong begitu saja, tetapi ada di firman Tuhan orang yang nyelonong malah mendapat kasih karunia, ya. Seorang wanita berdosa. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, ada 3 macam nih. Ya saudara nanti perhatiin. Ada 3 macam orang berdalih, dan saya percaya ini dalihnya sebetulnya banyak ya, orang, atau saya bilang saja orang Kristen, mengatakan is okay, tidak salah juga. Ya. Seringkali dikatakan sudahlah, kenapa ini harus dipersoalkan? Ya kan? Tapi saya mau sampaikan ini apa yang Tuhan ingin supaya mengingat kembali. Saya percaya, saya tidak tahu berapa 20 tahun, 15 tahun ketika saya berani mengucapkan moto untuk jemaat ini, bahwa saya punya kerinduan bahwa jemaat BCC bisa tampil berbeda. Bahkan ada orang yang tanya, bagaimana Pak caranya tampil berbeda? Apakah mereka semua nanti diberkati Tuhan sehingga luar biasa orang berkata akan tampil berbeda? Atau mungkin ada orang berkata nanti gerejanya besar jadi bisa tampil berbeda, ya. Terus jemaatnya tambah banyak bisa tampil berbeda. Dan saya berani berkata tidak ada gunanya itu semua. Yang namanya tampil berbeda bukan karena punya gedung gereja yang besar. Yang namanya tampil berbeda bukan karena punya jemaat yang banyak. Tapi saya berani beritahu bahwa kalau jemaat Tuhan bisa tampil berbeda kalau mereka memiliki Yesus dalam hidup mereka. Saya rasa Yesus tidak banyak, hanya seorang pribadi, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya begitu yakin saya bisa melihat ya ada anak-anak Tuhan yang benar-benar bisa tampil berbeda, sekalipun tidak kaya, tapi dia kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia punya Tuhan. Ya. Itu yang akhirnya saya terus diingatkan kembali, padahal saya juga sudah lupa. Ya, bahkan ada kata-kata, saya dicap sebagai seorang pendeta yang mimpi besar. Dan saya seringkali renungkan, ya kalau mimpi itu terjadi, ya puji Tuhan. Kalau tidak kan, saya percaya itu membuat nama Tuhan malu. Ya, kalau saya renungkan terus, itu seperti satu beban yang harus saya pikul. Dan seringkali ketika saya ada di dalam hadirat Tuhan, air mata saya keluar, dan saya percaya Tuhan, saya punya satu kerinduan, bahwa saya ingin mempermuliakan nama-Mu.
Ya, bukan dengan kekuatan saya tentunya, tetapi saya ingin ya dengan caranya Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan menyampaikan ini, kita harus punya minyak, kita harus punya penolong. Karena penolonglah yang akan menuntun, bahkan tadi saudara dengar, dialah yang akan memuliakan. Ya, mengajar kita bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, sekalipun kenyataannya di hari-hari terakhir ini banyak gereja, para pemimpin yang mempermalukan nama Tuhan. Saya tidak menghakimi, nah ini juga buat saya. Itulah sebabnya saya merindu sekali bahwa kalau Tuhan bisa pakai hidup saya yang mungkin tidak lama lagi, tapi kalau saya bisa menyelesaikan semua apa yang Tuhan percayakan, setidaknya saya juga bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Puji nama Tuhan. Terus, apa yang mereka sampaikan ketika mereka diundang? Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, ada 3 hal ya. Yang pertama apa? Aku telah membeli ladang. Orang kalau habis beli ladang, dia pasti ngomong, sorry aku nggak bisa datang, aku harus ngecek dong. Ladang yang aku beli cocok nggak? Ukurannya benar nggak? Harganya benar nggak? Dan lain sebagainya. Dan umumnya, ketika manusia mendengar hal ini, dia tidak pernah akan mempersalahkan. Benar. Bahkan seringkali kita dengar, ini kan kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa kalau saya beli ladang dengan harga $1 juta, itu benar-benar sesuai. Jangan sampai nanti kita ditipu. Nah, terus kita bisa berkata, undangan kan mungkin lain waktu ada lagi undangan. Kan begitu kira-kira. Tapi saya teruskan dulu. Aku minta dimaafkan. Yang kedua, yang lain berkata, aku telah beli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ya, lembu kebiri. Jadi jangan sampai ditipu. Bilang dikebiri tapi nggak dikebiri umpamanya. Dia minta dimaafkan. Alasannya karena baru beli 5 lembu kebiri. Yang ketiga, yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Wah, apalagi nih pengantin baru. Ya kan? Tidak ada orang yang berkata, jangan. Ya kan? Apalagi anniversary. Dia lebih baik membatalkan undangan yang pengertiannya adalah keselamatan daripada dia melewati hari-hari yang begitu indah atau memori yang tidak bisa dilupakan. Sehingga orang yang ketiga ini, aku baru kawin nggak bisa datang, mohon dimaafkan. Terus maka ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu apa tuannya? Kalau saudara punya hajat, mungkin saudara bilang, ya sudah, kalau nggak mau datang ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak keluar duit banyak juga. Kalau banyak yang datang kan biayanya tambah banyak. Kan kira-kira begitu. Tetapi firman Tuhan lain ya. Dia berkata begini, ketika hamba-hambanya pulang menyampaikan kepada tuannya bahwa orang-orang yang diundang itu berdalih. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan tuan. Apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, ini hal kerajaan sorga. Ini hal keselamatan. Jadi jangan sampai kita ketika membaca ini, oh ini kayak kisah perjamuan. Dan itu lewat begitu saja. Tapi kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, ini tidak bisa diulang loh. Kalau keselamatan itu lepas dari hidup kita, mau menangis, mau apapun, tidak bisa terulang. Ya. Kesempatan itu
tidak selamanya datang. Bahkan ada kalimat yang saya sering katakan, penyesalan itu tidak pernah datang di depan, kan? Berbahagialah anak-anak Tuhan yang selalu menyesal di depan daripada di belakang. Kalau banyak anak-anak Tuhan bisa menyesal di depan, saya berani berkata mereka ini orang-orang yang bijaksana. Tapi umumnya orang menyesal itu di belakang. Bahkan ada lagu yang berkata, apa sih gunanya penyesalan? Semua sudah terjadi. Meskipun air mata terus bercucuran, semuanya itu sudah terjadi dan tidak pernah akan kembali lagi. Itu yang namanya di dalam dunia. Tapi saya percaya air matamu Tuhan tampung loh dalam kirbatnya. Dan dia selalu memperhitungkan setiap tetesan air mata. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ternyata keselamatan ini jangan sampai kita abaikan. Ya, hanya gara-gara barang sepele. Dan kalau ini disampaikan saudaraku, saya percaya sekali lagi saya tidak bilang menghakimi, tetapi saya juga merenungkan bahwa sering, ya, kita jujur sering kali kita tidak menyadari bahwa kita lebih mempercayai perasaan kita bahwa ini is okay lah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memanggil orang-orang, ya, untuk ikut sama Tuhan, ada orang yang berkata begini, aku mau ikut Engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dulu. Ada lagi orang bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau, tapi izinkan aku menguburkan ayahku. Dan Tuhan jawab, biarkan orang mati menguburkan orangnya yang mati. Artinya apa? Orang yang tidak menerima keselamatan, biarin aja urusannya mereka. Kamu ikut aku. Ya. Bahkan kadang-kadang Petrus pun ketika dia mendengar omongan Tuhan, tersyok sampai Tuhan bilang, Petrus, urusanmu ikut aku. Karena Tuhan pernah mendengar, kalau aku izinkan ada orang di sekitarku ini, kalau aku izinkan, dia akan tetap hidup sampai aku datang kembali. Kaget kan Petrus? Wah, luar biasa kalau ada orang bisa hidup sampai Tuhan datang. Tuhan tahu hatinya Petrus, sehingga Tuhan bilang, Petrus, urusanmu ikut aku. Itu bukan urusanmu. Jadi urusan kita adalah apa yang Tuhan sampaikan. Mari, saudaraku, kerjakanlah keselamatan yang saudara sudah terima. Saya percaya kita tidak hanya percaya dan dibaptis dan yakin diselamatkan, tetapi kasih karunia yang saudara sudah terima ini, mari kita kerjakan. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuntun kami Tuhan. Bimbing kami. Bukankah Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami? Engkau akan memberikan kepada kami penolong. Memberikan petunjuk kepada kami. Kalau kami jalan kami menceng ke kiri, kembalikan kami ke jalannya Tuhan. Kalau kami menceng ke kanan, Tuhan tegur kami. Sehingga kami bisa tetap berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Mari saudara kita mau bangkit berdiri. Dan saya akan nyanyi satu pujian, Ya Roh Kudus. Dan saya akan tutup di dalam doa. Haleluya. Saudara bisa cari sekarang di Google, Ya Roh Kudus. Itu lagunya sederhana. Ku haus. Orang-orang yang menerima keselamatan dan dia yakin bahwa dia menerima keselamatan daripada Tuhan, dia mempunyai hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Haleluya. Saya minta supaya saudara renungkan kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan. Supaya kita yakin bahwa aku tidak hanya percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi aku akan berjuang untuk mengerjakan keselamatan yang aku terima daripada Tuhan, supaya pada akhirnya aku bisa berjumpa dengan Dia. Haleluya. Sama-sama. Ya Kudus, ku haus padamu. Ya Roh
butuh seorang penolong. Hari ini Tuhan tawarkan. Ingat, tanpa seorang penolong, keselamatan yang saudara dan saya terima akan terhilang. Karena kita sering memakai pikiran kita, perasaan kita. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki seorang penolong, bukankah Dia yang berjanji akan menyertai hidupmu, akan menuntun engkau, akan memegang tanganmu, akan memberitahukan apa yang akan terjadi, sehingga kau tidak akan terhilang dan binasa. Tetapi semuanya ada di dalam rancangannya Tuhan, karena engkau adalah miliknya. Kita nyanyikan sekali lagi dan saya akan tutup dalam doa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat angkat kedua tanganmu, katakan ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Rindu belas kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi sebangsa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau mau hadir di tengah-tengah umat-Mu dan Engkau berbicara dengan terang-terangan Tuhan, kebenaran firman-Mu Kau sampaikan, dan kami boleh menangkap bahwa Engkau sangat mengasihi umat-Mu jemaat BCC. Hamba percaya Kau tidak inginkan satu pun di antara kami terhilang dan binasa, tetapi yang Kau mau supaya mereka semua yang hadir di tempat ini boleh diselamatkan dan boleh berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, meteraikan setiap firman yang Kau sudah sampaikan melalui mulut tidak hamba-Mu, sehingga di dalam mereka mengikut Engkau Tuhan, di dalam mereka menjalankan ibadah mereka, mereka tidak memaksakan pikiran, kehendak, bahkan niat pribadi lepas pribadi, tetapi Tuhan kami menyerahkan tuntunan daripada Roh Kudus yang akan menyertai, menolong kami, memberitahu kami, menjaga kami, bahkan menuntun kami untuk tetap melekat kepada Tuhan, untuk tetap melakukan segala perintah-perintah dan ketetapan-Mu, sampai pada akhirnya Kau datang kembali Tuhan, dan Kau akan menjumpai umat-Mu, jemaat BCC yang Kau kasihi, untuk kami boleh tinggal bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah bisa balas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, bahkan gereja-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan mulai terus merenungkan kebenaran firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin besar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat BCC, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, pulanglah
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dan persekutuan bersama Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan Tuhan akan menjemput kita semua, dan Tuhan akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. 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 Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berfellowship.